Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, Arsitektur Nusantara kelas B, ingin mempresentasikan tentang referensi konsep keberlanjutan dalam perencanaan dan perancangan ke lingkungan binaan Indonesia. Objek yang kami ambil yaitu The Green School yang ada di Bali. Arsiteknya adalah ibuku dari PT Bambu. Area The Green School sendiri yaitu 7.542 meter persegi. Lalu tahun dibangunnya yaitu 2007. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ferinta Afifa, yang kedua Tabina Diskalani, yang ketiga adalah Maisha Mardia, yang keempat saya sendiri yaitu Irsyadatul Iman Afiah. Di presentasi kami membaginya menjadi tiga, yaitu konsep arsitektur berkelanjutan, yang kedua adalah ulasan, yang ketiga adalah prinsip atau konsep keberlanjutan yang ditemukan pada objek. Yang pertama, konsep arsitektur berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan adalah pendekatan dalam desain dan konstruksi bangunan yang mengutamakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya yang efisien, serta peningkatan kualitas hidup penghuninya itu tujuan utama dari arsitektur berkelanjutan ini. Lalu konsep ini mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama itu energi terbarukan, yaitu menggunakan sumber daya energi terbarukan seperti solar, angin, dan geotermal, dan lain-lain, yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah insulasi dan isolasi. Penggunaan material insulasi dan isolasi yang efektif untuk mengurangi kehilangan panas dan pendinginan, sehingga mengurangi kebutuhan akan energi. Yang kedua adalah desain bangunan yang efisien. Merancang bangunan dengan bentuk dan ukuran yang tepat untuk mengurangi luas permukaan yang terkena sinar matahari dan mengurangi kebutuhan akan energi. Yang keempat adalah penggunaan material yang ramah lingkungan. Di Green School sendiri menggunakan material bambu yang dapat diperbarui dan dapat dipulihkan dan memiliki kualitas yang baik untuk mengurangi limbah, untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima adalah adaptasi dan ketahanan. Desain yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan iklim serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Lalu desain ini mampu menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah kenyamanan dan kesehatan penghuni. Memperhatikan kualitas udara dalam ruangan, pencahayaan yang baik, serta lingkungan yang nyaman dan sehat itu termasuk menggunakan material yang tidak beracun dan sistem ventilasi yang baik. Oke, yang selanjutnya adalah ulasan mengenai konsep keberlanjutan di bangunan Green School. Next. Yang pertama ada aspek ekologisnya. Dalam konteks ini, aspek ekologis berarti memahami dan menghormati hubungan antara manusia dan lingkungan, serta berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Di Green School ini menggunakan material seperti bambu sebagai struktur bangunannya. Penggunaan material lokal meminimalkan dampak lingkungan dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bangunan ini juga menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti menggunakan energi terbarukan, penggunaan air yang efektif, dan penggunaan bahan-bahan yang dapat diperbarui. Lalu di sekolah ini mengintegrasikan subjek yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam, serta program ekstrakurikuler yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan, seperti pengumpulan sampah, penanaman pohon, dan pengawetan sumber daya alam. Sekolah ini juga berfokus pada pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajar, maupun di luar pembelajaran. Gerakan ini memungkinkan guru dan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan dalam menghormati dan melindungi lingkungan. Aspek selanjutnya itu ada architectural design based on community. The Green School sendiri ini adalah contoh inspiratif
dari bagaimana prinsip-prinsip berkelanjutan. The Green School ini menunjukkan bagaimana desain arsitektur berbasis komunitas diimplementasikan. Yang pertama ada keterlibatan komunitas dalam proses desain. Itu partisipasi lokalnya itu melibatkan banyak pekerja lokal dan pengrajin bambu yang memperdayakan masyarakat setempat. Yang kedua ada sebagai pusat pendidikan bagi komunitas lokal. Selanjutnya ada desain berbasis komunitas di Green School. Yang pertama ada pemberdayaan komunitas yang membantu meningkatkan keterampilan dan pendapatan produk lokal, dan ada pembelajaran kontekstual yang eh, menjadi pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata dan lingkungan sekitar. Yang terakhir ada desain adaptif dan fleksibel yang terdapat struktur modular yang memungkinkan perluasan atau perubahan mudah sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada ruang multifungsi yang dirancang untuk berbagai kegiatan untuk penggunaan yang fleksibel dan efisien. Yang selanjutnya ada permasalahan dan potensi sosial budaya. Untuk permasalahannya, yang pertama yaitu ada keterbatasan aksesibilitas. Bangunan ini memiliki keterbatasan aksesibilitas untuk orang dengan disabilitas. Struktur bambu yang ringan dan organik dapat menjadi tantangan untuk orang yang memerlukan aksesibilitas yang lebih baik. Lalu ada keterbatasan fungsionalitas. Bangunan yang terbuat dari bambu memiliki keterbatasan fungsionalitas seperti kekurangan ruang yang cukup untuk aktivitas yang lebih besar atau kebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada keterbatasan keamanan. Struktur yang ringan dan organik dapat memiliki keterbatasan keamanan, seperti kemungkinan kerusakan oleh cuaca yang buruk atau gangguan oleh hewan liar. Lalu ada potensi sosial budayanya. Yang pertama itu ada pengembangan kesadaran lingkungan. Penggunaan material lokal dan berkelanjutan dapat menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Lalu ada pengembangan keterampilan, yaitu menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan keterampilan, seperti keterampilan tangan dan keterampilan desain. Dapat juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan proyek-proyek yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada pengembangan komunitas. Ini bisa menjadi tempat yang ideal untuk pengembangan komunitas. Penggunaan bangunan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan pengembangan komunitas. Selanjutnya ada aspek local wisdom. The Green School sendiri ini berfokus pada penggunaan material dan desain yang berkelanjutan. Yang pertama, The Green School menggunakan material bambu. Material bambu sendiri ini merupakan bambu lokal yang dipanen dari hasil menanam sendiri dan digunakan secara inovatif dan eksperimental. Yang kedua ada energi surya yang dirancang dengan memanfaatkan energi surya pada ruang kelas, ruang pertemuan, ruang olahraga, asrama, kantor, kafeteria, dan kamar mandi. Selanjutnya ada pengelolaan air yang memiliki sistem filtrasi air yang menggunakan teknologi reverse osmosis untuk memastikan kualitas air minum yang aman dan sehat. Yang terakhir, Green School sendiri menggunakan energi mikrohidro, yaitu proyek yang berfokus pada penggunaan energi hidro yang dapat diperbaharui. Lalu ada konsep berkelanjutan yang ditemukan Green School Bali ini berfokus pada desain bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang pertama adalah material ramah lingkungan. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan bambu sebagai material utama bangunan, karena bambu adalah material yang ramah lingkungan, dan sustainable. Material atap yang digunakan adalah alang-alang. Bambu juga digunakan sebagai struktur, dekoratif, rekreasi, dan digunakan juga sebagai lantai, tempat duduk, meja, dan beberapa perlengkapan lainnya. Lalu yang kedua adalah efisiensi energi. Yang pertama adalah pencahayaannya. Desain bangunan Green School Bali ini didesain untuk memanfaatkan cahaya alami pada siang hari dengan memanfaatkan bukaan besar yang berada di bagian samping bangunan maupun yang berada di atasnya, yaitu skylight. Pencahayaan di malam harinya menggunakan pencahayaan buatan berupa lampu yang tenaga listriknya berasal dari panel surya. Lalu yang kedua adalah penghawaan. Karena Green School ini berada di area hijau, untuk penghawaan di area ini memanfaatkan bukaan yang besar untuk memaksimalkan udara yang masuk. Namun, meskipun tidak memakai AC pada setiap ruangnya, sekolah ini lebih memilih untuk menggunakan kipas angin. Lalu yang terakhir adalah desain bangunannya. Desain bangunan yang
Desain bangunan ini memiliki nilai estetika yang tinggi walaupun menggunakan material yang harganya terjangkau seperti bambu dan ijuk. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.